Cerita tempo hari. Jadi saya tuh seneng lihat Jokowi periode pertama, tapi agak khawatir bahwa babak kedua ini akan ada kesulitan. Jadi kita sama-sama jaga supaya sukses di babak pertama itu berlanjut di babak kedua. Pertama, kita tuh sangat sukses menghadapi krisis di hutan. Waktu Pak Jokowi seminggu aja jadi presiden, dia berhasil dipalingkan perhatiannya pada bahaya kebakaran yang ada di hutan-hutan Sumatera, khususnya di Sungai Towor, di Kabupaten Bengkalis. Kita artinya teman-teman LSM, ajak Pak Jokowi melihat keadaan di lahan gambut di sana yang begitu kering, bahkan dikeringkan, sehingga berbahaya kebakaran. Dan kita lihat bahwa lahan gambut itu harus diperbaiki. Jadi memang Presiden itu bikin action cepat, sehingga di tahun itu kebakaran berkurang. Selain itu, orang-orang yang suka sengaja bikin kebakaran hutan, orang-orang yang berkepentingan membakar hutan, juga mulai berkurang. Sebab juga dikejar-kejar oleh menteri dan oleh polisi. Jadi keadaan bertambah baik. Dan itu terasa di luar negeri. Soalnya waktu itu, waktu saya kebetulan cuma ngikutin aja ceritanya di Washington, orang-orang di sana komentar, kok zaman presiden yang lalu tiap tahun ada kebakaran, sekarang kalaupun ada itu berkurang, gimana ya? Nah saya ngomong sama orang-orang situ, tidak, sekarang sih tidak akan terjadi kebakaran rutin tiap tahun, sebab presiden dengan seluruh aparatnya berusaha agar itu tidak terjadi lagi. Juga LSM, warga juga ikut membantu supaya hutan itu tidak dibakar lagi. Memang tahun ketiga, keempat, kelima lebih baik keadaan hutan itu. Itu di periode pertama. Kemudian ada hukum yang menyatakan bahwa hutan adat itu adalah milik masyarakat, bukan milik negara. Itu kemajuan. Jadi di hutan ada kemajuan, masyarakat adat ada kemajuan. Tapi dua-duanya itu belum dibuat undang-undangnya. Sudah dibikin RUU-nya, rencana undang-undang, tapi belum dilegislasikan di DPR. Keburu habis waktunya. Jadi orang bilang, ya udahlah, nanti tahun kedua aja. Tapi tahun kedua sekarang orang-orangnya beda, yang bikin draft itu juga udah pada lupa. Bahkan banyak pejabat yang sekarang bertanggung jawab atas masyarakat adat, tidak punya sejarah masyarakat adat, dan banyak orang yang harusnya melindungi hutan, tidak melindungi hutan demi, tapi ibarat raportnya belum keluar raport semester, baru ada gejala-gejala aja. Sebagai katakanlah orang tua yang senang mengamati, saya lihat ada gejala-gejala ini, raport kita bisa jelek lagi. Sekarang saya tidak bisa mengasumsikan bahwa babak kedua, periode kedua Jokowi ini akan sama sukses. Dan bedanya periode kedua itu disusul oleh periode ketiga. Periode 2-nya nggak sukses, periode ketiga bisa malah merosot mundur ke arah yang lain. Pemerintahan Jokowi masih bisa mundur kalau tidak dijaga. Yang penting kita antara teman, antara pendukung Jokowi tidak bikin ribut sehingga Pak Jokowi kehilangan konsentrasi. Tapi juga tidak diam-diam aja sehingga Pak Jokowi mikir semuanya benar dan tinggal menunjuk orang-orang baru yang kelihatan bersemangat. Tapi semangat orang tuh bisa macam-macam arahnya. Dulu kalau saya bicara dengan almarhum Gus Dur, saya bilang, Gus kelihatannya orang itu semangat. Ya semangat sih bisa semangat kemana aja. Katanya kalau orang di Tasik main bola, semangat bawa bola ke arah gawangnya sendiri. Semangat harus ke arah yang tepat. Ini juga sekarang orang semangat dalam mendukung program rakyat, bukan program Jokowi. Harus tahu kemana bola itu akan diarahkan. Dan saya betul-betul berharap bahwa kita, PSI, masyarakat, LSM,
Semua bisa berdiri, tidak usah dukung Jokowi. Dukung kerjaannya, dukung programnya, dan dukung semangatnya. Supaya babak kedua pertandingan ini akan lebih bagus lagi dari babak pertama.